Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misela Larapisesa dari kelas Indralaya, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya, dalam mata kuliah Politik Internasional dengan dosen pengampu DRS Alfiandra MSI dan Edwin Nurdiansyah SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Korean Wave. Korean Wave sendiri adalah istilah yang kini merujuk pada popularitas hiburan dan budaya Korea di Asia dan daerah lain di dunia. Hallyu atau gelombang Korea muncul pada pertengahan 1990-an setelah Korea mengadakan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1992. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan, sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave, atau disebut juga Hallyu. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Korean Wave sendiri diawali dan sangat identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, dan variety show yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para pecinta budaya Korea, mulai dari fashion, make up, Korean skincare, makanan, gaya bicara, hingga bahasa. Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati kaum milenial adalah musik pop. Musik pop Korea ini, atau yang sering disebut sebagai K-pop, merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan. Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, merupakan rumah bagi jutaan K-popers atau pencinta K-pop. Pada tahun 2021, Twitter mengumumkan daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait artis K-pop sepanjang tahun 2020 sampai 2021, dan Indonesia berada pada peringkat pertama yang kemudian disusul oleh Filipina dan Thailand. Sedangkan untuk penayangan video-video K-pop di YouTube berdasarkan negara, Indonesia menempati posisi kedua dengan persentase 9,9%. Sementara itu, Korea Selatan berada pada posisi pertama dengan persentase yang tak jauh berbeda dari Indonesia, yaitu 10,1%. Sejak dibangunnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 1973, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah investasi terbesar dan tersebar luas di berbagai macam proyek di Indonesia. Indonesia dan Korea Selatan juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral mereka menjadi 30 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Keberadaan artis K-pop saat ini banyak mempengaruhi preferensi para milenial dalam beberapa hal. Bukan hanya minat penduduk Indonesia untuk mempelajari budaya Korea yang semakin meningkat, namun penduduk Korea Selatan yang belajar budaya Indonesia pun juga semakin bertambah. Ada 3 universitas di Korea Selatan yang menawarkan program bahasa Indonesia, yaitu Hankuk University of Foreign Studies, Busan University of Foreign Studies, dan Universitas Husung. Hal ini didukung oleh banyaknya perusahaan Korea yang berinvestasi di luar Korea seperti Indonesia, sehingga membuat masyarakat Korea tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, banyak artis Korea yang diundang ke acara-acara nasional di Indonesia dan menjadi brand ambasador produk atau perusahaan lokal. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang fanbase terbesar membuat artis-artis Korea, bahkan YouTuber, lebih memperhatikan Indonesia dengan membuat konten-konten budaya Indonesia. Bahkan ada grup yang bernama Secret Number, idol grup wanita pertama yang memiliki anggota atau member dari Indonesia. Hal tersebut tentu mendapatkan perhatian besar dari seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia,
sehingga popularitasnya menjadi sangat terangkat. 예요? 고향은 독자인데요. 아빠가 발리에서 왔어요. 아. 그러면 디타가 인도네시아에서 오신 거 맞아요? 네. 그러면은 태어나신 것도 거기서 태어났고. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam berkembangnya Korean Wave secara global. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi tren Korean Wave ini? Kita sebagai generasi milenial harus paham dalam menempatkan budaya K-pop di luar zona budaya asli kita, dengan tidak mencampur adukan keduanya. Hal yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu sebisa mungkin selektif. Selektif di sini dalam artian jika kita menggemari tren K-pop, ambil kualitas positifnya saja dan pastikan buang sisi negatifnya. Dan yang kedua yaitu harus punya skala prioritas, yakni bagaimana kita bisa mengatur dan mengendalikan diri kita sendiri agar tidak terlalu cinta akan popularitas tren K-pop. Kedua hal tersebut bisa menjadi sikap kita untuk menyikapi budaya K-pop yang merajalela saat ini. Dan yang terpenting adalah tetap menomorsatukan budaya Indonesia, karena budaya Indonesia adalah budaya yang kaya dan syarat akan makna. Jika bukan kita sebagai generasi milenial, siapa lagi yang akan meneruskan budaya Indonesia? Serta kita sebagai generasi milenial harus melestarikan budaya Indonesia kepada masyarakat luar. Cintai produk lokal dan budaya Indonesia agar bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Sekian penjelasan saya mengenai materi Korean Wave. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me